Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab bilangan, tentunya tentang bilangan pecahan. Silakan Ananda simak video berikut. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang persen. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Dan Ibu yakin di SD Ananda sudah belajar tentang persen. Apa artinya persen? Ya, betul. Persen artinya pecahan per 100. Di mana penyebutnya kita ubah menjadi 100. Silahkan Ananda lihat contoh berikut. Dan persen kita lambangkan seperti ini. Ya. Silakan lihat contoh 1. Ubahlah bentuk pecahan 3/4 menjadi persen. Artinya 3/4 ini bilangan pecahan murni kita ubah menjadi dalam bentuk persen. Berapa persen dia? Caranya ada dua. Yang pertama, ini juga sudah Ananda kenal di SD. Mungkin ada guru yang mengajarkannya seperti ini cara pertama. Karena dia 3/4 dan kita ingin penyebutnya ini menjadi 100, tentu kita akan berpikir 4 kali berapa yang hasilnya 100, ya kan? Nah, maka dapat angka atau bilangannya adalah 25. Jadi 4 kali 25 hasilnya 100. Maka ini akan menjadi persen nanti, per 100. Kalau penyebutnya kita kali 25, tentu pembilang juga harus dikali 25 supaya tidak mengubah nilai. 25/25 nilainya berapa? 1 kan? Iya, 3/4 dikalikan dengan 1, hasilnya kan tetap 3/4. Jadi kita mengubah persen ini tidak mengubah nilai, cuma mengubah bentuknya saja. Jadi 3/4 nanti akan setara nilainya dengan ini. Oke, jadi kalau 4 kali 25, tentu 3 juga harus kali 25, hasilnya 75/100. 75/100 bisa kita baca dengan 75%. Dilambangkan seperti ini, 75%. Nah, nilai 75% ini setara atau sama dengan 3/4. Cara berikutnya, untuk mengubah 3/4 menjadi persen, Ananda bisa langsung mengalihkan dengan 100%. 100% artinya 100/100, karena persen artinya per 100. Jadi ini sama dengan 100/100. Nilainya berapa? 100/100 nilainya 1. Jadi 3/4 dikali 1 kan hasilnya tetap 3/4. Cuma kita ingin mengubah dalam persen, sehingga kita kalikanlah ini. Boleh mau dikalikan langsung, 3 dikali 100 hasilnya 300 dibagi 4. Dapat 75%. Atau mau pakai sistem bagi silang, boleh juga. Ini sama-sama disederhanakan ya. Yang 4-nya ini bisa kita, ini istilahnya coret. Nah, ini bisa dicoret nih. Hop, nggak bisa ya langsung ya. Ya, nanti pakai insert. Oke, ini bisa dibagi. Ini juga bisa dibagi. Ya, gitu ya. Jadi dibagi 4 di sini nanti hasilnya 1. Ini dibagi 4 hasilnya 25. Jadi 25 dikali 3 hasilnya 75%. Gitu ya, Nak ya. Nanti kita bahas pada perkalian berikut. Baik, lihat soal yang kedua. Ubahlah bentuk 24% menjadi pecahan biasa dan desimal. Jadi ada dua nih permintaannya. 24% ini kita ubah jadi pecahan biasa atau kita ubah menjadi pecahan desimal atau bilangan berkoma. Nah, langkahnya bisa saja seperti ini. Kita artikan 24% ini menjadi 24/100. Diubah menjadi pecahan begini. Nah, 24/100 kan bilangannya masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa? Betul, kita bagi 4. 24 dibagi 4
dapat 6. 100 dibagi 4 dapat 25. Masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Jadi hasil akhirnya 6/25. 24% sama nilainya dengan 6/25 dalam bentuk pecahan biasa. Oke, paham ya? Ini dia keterangannya, sama-sama dibagi 4. Yang kedua, kita mau ngubah persen menjadi pecahan desimal atau bilangan berkoma. Langkah pertama boleh Ananda ubah dulu jadi pecahan biasa. 24% sama dengan 24/100. Nah, ingat, kalau per 100 berapa angka di belakang koma? Bagus, 2 angka di belakang koma. Pas ya. Jadi ini menjadi 0,24. Ini bentuk desimal. Oke, nak, paham ya? Insya Allah. Lanjut per mil. Nah, per mil ini merupakan pecahan juga, tapi dia per 1000. Penyebutnya 1000. Ya, atau bilangan yang di bawahnya adalah 1000. Kalau bedanya dengan persen tadi, di bawahnya 100. Kalau ini 1000. Itu namanya per mil, dilambangkan dengan ini, nak. 0/00, gitu ya. Contoh berikut, ubahlah bentuk pecahan 4/5 menjadi per mil. Caranya bisa dua cara seperti yang di atas tadi. Bisa Ananda cari 5 kali berapa yang hasilnya 1000, sehingga dapat 5 kali 200 dapat 1000. Kalau penyebutnya dikali 200, pembilang juga kali 200. 4 kali 200 hasilnya 800, sehingga ini menjadi 800/1000. Ingat, kalau per 1000 dibaca per mil, maka ini sama dengan 800 per mil. Gitu ya. Cara kedua, bisa langsung 4/5 kita kalikan dengan 1000 per mil. 1000 per mil kan artinya 1000 per 1000. Nilainya 1 juga ya. Jadi tidak mengubah nilai dia. Nah, caranya boleh Ananda bagi silang. Mungkin ini 1000 dengan 5 sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. 1000 dibagi 5 dapat 200. 200 kita kalikan dengan 4. Hasilnya 800 per mil. Ya, nak, ini dia keterangannya. 1000 per mil artinya 1000 per 1000, nilainya 1. Jadi tidak mengubah nilai. Baik, lihat soal berikutnya. Ubahlah bentuk 25 per mil menjadi pecahan biasa atau desimal. Caranya sama dengan persen tadi. 25 per mil kita ubah jadi pecahan biasa. Ini artinya 25 per 1000. Ya, karena dia per mil. Terus kita sederhanakan. 25 dengan 1000 sama-sama dibagi berapa? Yang paling sederhana boleh langsung bagi 25 ya. 25 dibagi 25 dapat 1. 1000 dibagi 25 dapat 40. Jadinya 25 per mil sama nilainya dengan 1/40 dalam pecahan biasa. Yang kedua, mengubah per mil dalam bentuk pecahan desimal. Ubah dulu menjadi pecahan biasa biar mudah ya. 25 per 1000. Ingat, kalau dia per 1000 berapa angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma. Sementara ini bilangan pembilangnya cuma 2 angka ini. Jadi langkah kita adalah kita tambahkan satu lagi angka 0 supaya dia ada 3 angka di belakang koma. Jadinya ini 0,025 dalam bentuk pecahan desimal. Baik, nah, seterusnya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di SD juga udah belajar ini. Bu yakin Anda sudah paham, ini sifatnya pengulangan saja ya. Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, langkah pertama kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK-nya. Kemudian langkah kedua, menjumlahkan atau mengurangkan pembilang atau yang di atasnya ini loh, kalau penyebutnya sudah sama. Lihat contoh berikut. 4/7 tambah 2/3. Apakah, ingat ya, pembilang yang mana?
Yang di atas penyebut, yang di bawah. Yang mau disamakan, yang dicari KPK-nya adalah penyebut. Baik, 7 dan 3 berapa KPK-nya? Bagus, 21. Berarti ini 21 dibagi 7, 3. 3 kali 4, 12. Kemudian yang ini lagi ya, 21 dibagi 3, dapat 7, 7 kali 2, 14. Sudah sama penyebutnya? Sudah. Maka langkah berikutnya, jumlahkan pembilang. 12 ditambah 14. Hasilnya 26. 26 per 21, apakah ini sudah menjadi pecahan murni? Belum ya, karena nilai pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, ubah ini menjadi pecahan campuran. Sebenarnya di sini udah betul nih nilainya. Tapi nanti kalau di soal objektif tidak ada jawabannya, mana tahu nanti diubah dulu menjadi campuran baru ada jawabannya. Nah, kita bagi ya. 26 dibagi 21 dapat berapa bilangan bulatnya? 1, ya kan? 1 kali 21, 21. Nilainya tadi ada 26, berarti sisanya berapa? 5. Maka campurannya adalah 1, 5 per 21. Mudah kan? Soal kedua. Ini agak banyak ini tingkatannya, tapi dia tidak rumit. Perhatikan. Yang di atas pembilangnya ini dalam bentuk pecahan, di bawah juga dalam bentuk pecahan. Kita selesaikan aja satu-satu. Yang di atas dulu ya. 2 per 3 dikurang 8 per 9. 3 dan 9, KPK-nya berapa? 9. Baik, 9 dibagi 3 dapat 3. 3 kali 2 dapat 6. 9 bagi 9 dapat 1. 1 kali 8 dapat 8. Ingat tadi ini dikurang ya, maka sini juga 6 kurang 8. Nah, di bawah kebetulan sama ini bilangannya, yang berbeda hanya tandanya. Maka di bawah menjadi 6 tambah 8 per 9. Oke, kita cari ya. 6 kurang 8 per 9 dibagi atau per 6 tambah 8 per 9. Nah, ini kenapa kok bisa langsung hilang 9-nya? Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke perkalian pembagian pecahan nih, Nak. Ya, kalau ingin dijabarkan, semoga ini waktunya cukup. Ini kan di SD udah belajar juga ya. Baik. Ini 6 kurang 8 per 9. Ini kan di sini per ya, per 6 tambah 8 per 9 lagi. Per itu kan artinya sama dengan bagi. Berarti di sini kita bagi dengan 6 tambah 8 per 9. Baik, kemudian ini hasilnya. Ingat kalau kita membagi pecahan, dibalik yang suku kedua ya kan. Nah, suku pertama 6 kurang 8 berapa? Negatif 2 per 9. Per 9-nya di bawah. Baik, kita kali dengan, karena ini pecahan ya, berarti kita balik. Oke, ini yang di atasnya 9 lagi. Nah, yang di bawah baru hasil penjumlahan ini. 6 tambah 8 berapa? 14. Gitu ya. Nah, ini kan 9 dengan 9 bisa dibagi. Jadi habis dia. Sehingga tinggal min 12 per 14. Kalau disederhanakan sama-sama bagi 2. Boleh. Berarti ini menjadi min 1 per 7. Jadinya min 1 per 7. Gitu ya, Nak ya. Nanti untuk pembagian pecahan atau perkalian akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kebetulan di sini sudah masuk satu contoh soalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu Ananda dalam memahami tentang persen, per mil, ataupun operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.